Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Di video kali ini, Krishna Bacot Bola akan membahas tim nasional Indonesia asuhan Sintayong yang berhasil meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde pertama, leg pertama berhadapan dengan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Seperti biasa, menghadapi lawan yang dianggap lebih lemah dari Indonesia, Sintayong selalu bereksperimen dengan strategi-strategi barunya. Di pertandingan tersebut, Sintayong turun dengan formasi awal 4-2-4. Dalam kata lain, Indonesia berani menurunkan langsung 4 striker di lini depan. Di antaranya ada Sadil Ramdhani, Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, dan striker termuda Indonesia yaitu Hoki Caraka. Kemudian sang lawan mengantisipasi strategi yang diterapkan oleh Indonesia. Pasukan Brunei Darussalam turun dengan formasi 4-4-1-1. Dengan kata lain, 8 pemain bertahan langsung dipasang sejak menit awal oleh Brunei Darussalam. Namun di awal babak pertama, pasukan Sintayong berhasil membobol strategi tersebut dengan mencetak gol di menit ke-7 melalui Dimas Drajat. Tidak lama berselang 5 menit kemudian, Rizky Ridho berhasil menggandakan keunggulan Indonesia lewat sundulan kepalanya menjadi 2-0. Tim nasional Brunei Darussalam tampaknya sudah belajar dari kesalahan. Sepanjang babak pertama tidak ada gol lagi yang tercipta selain 2 gol tadi. Namun melihat kebuntuan yang sedang dialami skuad merah putih, pelatih Sintayong tentu tidak tinggal diam. Ia memasukkan Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, dan Shane Patinama di babak kedua. Masuknya Ramadan Sananta berhasil menambah daya gempur tim nasional Indonesia. Hasilnya di menit ke-63 melalui akselerasi Shady Walsh di dalam kotak penalti, bek dari Brunei Darussalam melakukan pelanggaran. Ramadan Sananta yang ditunjuk sebagai algojo penalti dengan percaya diri berhasil menceploskan bola ke dalam gawang Brunei Darussalam dan memperbesar keunggulan Indonesia menjadi 3-0. Tidak hanya sampai di situ, 4 menit kemudian, tepatnya di menit ke-67, Ramadan Sananta berhasil menciptakan gol keduanya dan membuat Indonesia menjauh menjadi 4-0. Selang 5 menit kemudian, giliran Dimas Drajat menciptakan gol keduanya di menit ke-72 dan membuat Indonesia menjauh menjadi 5-0. Tidak puas dengan hanya menciptakan 2 gol saja, Dimas Drajat berhasil melengkapi hat-tricknya pada menit ke-90+2 dan berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-0 untuk keunggulan tuan rumah Indonesia. Dari kemenangan pertandingan ini, ada beberapa hal yang Mimin soroti. Kembali perbedaannya antara local pride dan tim nasional yang sebenarnya. Yang pertama adalah respon pelatih di pinggir lapangan. Dari sisi pelatih local pride,
apabila pelatih lokal Pride sudah menemui kebuntuan di lapangan dengan strategi plan A, cenderung tidak memiliki strategi berikutnya untuk mengantisipasi perubahan lawan. Sedangkan dari sisi Sintayong sudah memiliki banyak plan untuk strategi di atas lapangan. Bahkan saat tim nasional Indonesia unggul, Sintayong tidak segan-segan merubah strateginya di tengah-tengah pertandingan. Yang kedua adalah kepintaran mengganti pemain. Dari sisi pelatih lokal Pride, kita saja sebagai penikmat sepak bola sudah bisa menebak pemain yang satu akan bisa digantikan oleh pemain siapa. Dan strateginya pun sudah mudah ditebak oleh lawan tentunya. Mimin memberikan contohnya ketika Indonesia U24 di Asian Games saat melawan China Taipei yang menelan kekalahan 1-0. Bahkan melawan anak-anak kampus yang tidak profesional sama sekali. Yang terakhir dan yang paling nyata Mimin lihat adalah kepintaran dalam memanfaatkan kemampuan pemain. Dari sisi pelatih lokal Pride, contoh nyata saja Ramadan Sananta di Asian Games tidak mendapatkan ruang sedikit pun dan juga tidak mampu menciptakan gol. Tapi lihat di tangan Sintayong, Ramadan Sananta walaupun masuk sebagai pemain pengganti, ia langsung bisa menciptakan 2 gol dalam waktu 5 menit. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.